Pengalaman mistisku ini terjadi ketika tahun 1998. Saat itu aku sudah menikah dan memiliki keluarga yang harmonis. Hingga terjadilah krisis moneter di tahun itu. Tahun yang suram bagi Indonesia. Banyak pengusaha yang gulung tikar dan karyawan yang diberhentikan, termasuk aku. Aku di PHK oleh perusahaan tempatku bekerja, membuatku stres berat, hutang menumpuk tak terbayar. Ingin sekali aku mengakhiri hidup ini. Suatu hari datanglah seorang teman mengunjungi rumahku. Andi namanya. Dia bercerita mendapatkan harta gaib di suatu gua di daerah Jawa. Dia bercerita semua proses ritual yang dia kerjakan hingga akhirnya berhasil. Aku sempat tidak percaya. Mana ada di zaman modern gini ada harta gaib. Bener Gus, kamu harus coba. Aku juga awalnya tidak percaya, sekarang lihat hasilnya, kata Andi. Setelah Andi memperlihatkan mobil yang ia bawa serta foto yang ia ambil ketika di gua tersebut, akhirnya aku pun luluh juga. Terdorong keinginan untuk mencoba, selain karena memang aku butuh uang untuk keluargaku, aku juga harus segera melunasi hutang-hutangku. Seminggu berlalu, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk berangkat. Aku persiapkan semua sesajen dan kebutuhan selama aku di sana. Menurut Andi, gua ini terletak di ujung kampung di sebuah kaki gunung. Sampailah aku di kampung yang Andi katakan. Saat itu sudah pukul 8 malam. Suasana perkampungan di malam hari sangatlah sepi. Tak ada satu orang pun yang bisa kutanyai. Aku berjalan menyusuri jalanan kampung itu. Sampai akhirnya aku menemukan pos ronda. Aku berinisiatif untuk istirahat di sana dan akan mencoba bertanya pada warga sekitar. Kebetulan nih ada pos ronda. Biasanya di pos ronda akan ada warga yang jaga nanti malam, gumamku. Karena lelah, aku pun rebahan di pos ronda tersebut. Hingga malam semakin larut. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki yang sedang mendekat ke arahku. Kulihat ada sesosok orang dengan perawakan kecil dengan memakai baju tradisional sedang berjalan dan mendekat ke arahku. Den ini siapa ya? Mau kemana? Mbah, aku mau ke gua, saya disuruh teman ke sana, jawabku dengan kaget. Aden mau ke sana? Memangnya Aden ini berani? Sudah ada persiapan ke sana? Tanya mbah itu. Ya gimana ya mbah? Saya memberanikan diri saja. Untuk persiapan sudah saya siapkan. Kalau boleh tahu mbah ini siapa ya? Mbah kuncen di sini Den.
Mbah biasa antar orang ke sana, tapi nggak sembarangan orang yang bisa Mbah antar. Aduh Mbah, kebetulan saya mau diantar ke sana Mbah, saya mohon Mbah. Saya sudah bingung, saya butuh harta, kataku sambil memohon. Aku sama sekali tidak mencurigai orang itu. Terdorong nafsu yang ingin segera melaksanakan proses dan membawa harta untuk dibawa pulang. Ya sudah, kalau Aden mau Mbah bisa antar. Tapi kalau ada apa-apa Mbah gak tanggung jawab ya. Karena Mbah juga harus persiapan dulu. Tidak apa-apa Mbah, saya siap, jawabku dengan cepat. Aku pun diantar oleh si Mbah yang tadi. Selama perjalanan ke sana, si Mbah bilang kalau sudah di sana laksanakan ritualan dan jangan takut serta jangan tergoda oleh suara-suara di sekitar. Si Mbah bilang nanti akan ada tanda langkah orang yang membawa peti. Nah, di dalam peti itulah harta yang bisa dibawa. Aku dengarkan dengan seksama dan sesekali menjawab dengan penjelasan si Mbah ini. Sampailah kami di depan mulut gua. Si Mbah menyuruhku langsung masuk dan mempersiapkan ritual. Sementara si Mbah sendiri duduk sila di belakangku. Aku bakar dupa lalu menutup mata dan berkonsentrasi. Beneran kata si Mbah, ternyata banyak sekali suara-suara aneh yang menggangguku. Gumamku dalam hati. Aku menguatkan diri dan terus berfokus pada ritual yang aku kerjakan. Hingga akhirnya suara-suara itu pun perlahan menghilang. Aku samar mendengar suara langkah kaki. Ini dia nih yang dikatakan si Mbah tadi, gumamku. Suara langkah itu semakin mendekat dan berhenti di depanku. Aku buka mataku perlahan dan sontak aku pun kaget. Ternyata orang yang kulihat ini bukanlah orang yang membawa peti, tapi hantu tentara berseragam Jepang yang sedang membawa kepala orang. Aku lihat ternyata hantu itu pun tidak berkepala. Aku pun berteriak ketakutan. Ah! Ah! Mbah, tolong Mbah! Aku menengok ke belakang berharap si Mbah menolongku. Tapi aku lebih kaget lagi ketika lihat si Mbah yang tadi kepalanya berubah menjadi sosok ular. Tanpa basa-basi lagi, aku pun berlari keluar tanpa memperhatikan apapun yang kuinjak. Aku pun nabrak ranting pohon, kepalaku terbentur, dan aku pun perlahan tak sadarkan diri. Esoknya, aku terbangun di rumah salah satu warga. Mereka menemukanku tergeletak di hutan dan membawaku ke kampung untuk diobati. Aku pun bercerita semua yang aku alami tadi malam. Salah seorang warga pun bercerita kalau gua itu memang peninggalan dari zaman penjajahan Jepang. Memang banyak harta karun tersimpan di sana. Tapi itu hanya mitos dan belum ada yang membuktikan. Gua itu terkenal angker dan tidak ada yang berani mendekat kalau sudah lewat maghrib.